Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentunya baik ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak lupa pula kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita keselamatan dan kesehatan, baik dimanapun kita berada. Ya, sebelumnya saya mau berterima kasih ya kepada teman-teman sekalian karena saya sudah diberikan kesempatan untuk memandu sesi presentasi pada hari ini. Nah, jadi saya selaku moderator izin memandu teman-teman untuk memulai presentasi pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, teman-teman, baik, berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, perkenalkan, nama saya Maisara dari program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya selaku moderator izin membuka presentasi pada hari ini. Jadi di sini perkenalkan kelompok kami, kelompok 5. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Maisara, lalu ada Intan Dwi Rahmah Yusuf, kemudian Muhammad Riko Ramadan, dan terakhir ada Rizka Amalia. Mengenai intelijensia dan teori-teori faktor yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Dr. Irianti Rahmayani Jamain, SPC, MPD, dan Ibu Rizky Ilianita, MC. Terima kasih untuk Ibu Riri dan Ibu Rizky Ilianita. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian apa itu intelijensi. Nah, jadi apa sih itu intelijensi itu? Nah, intelijensia ya. Pengertian dari intelijensia itu secara umum adalah sebagai kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan atau situasi yang baru dengan cara berpikir yang dimilikinya. Artinya dengan cara berpikir pribadinya gitu ya. Oke, masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka Amalia. Untuk Rizka Amalia, dipersilakan. Baik, materi berikutnya itu dari saya, yaitu macam-macam inteligensi. Yang pertama, inteligensi terikat dan inteligensi bebas. Inteligensi terikat merupakan inteligensi suatu makhluk yang bekerja dalam situasi-situasi pada lapangan pengamatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan vital yang harus segera dipuaskan. Dalam situasi yang sewajarnya, boleh dikatakan tetap keadaannya, maka dikatakan terikat. Perubahan mungkin dialami juga kalau perbuatannya senantiasa diulang kembali. Misalnya, inteligensi binatang dan anak-anak yang belum berbahasa. Seperti misalnya bayi yang bahasanya masih seperti gugu gaga atau yang belum jelas, atau kucing yang hanya berbicara dengan meong-meong. Itu adalah termasuk dalam macam inteligensi yang terikat. Lalu, intelijensi bebas terdapat pada manusia yang berbudaya dan berbahasa. Dengan intelijensinya, orang selalu ingin mengadakan perubahan-perubahan untuk mencapai suatu tujuan. Kalau tujuan telah dapat dicapai, manusia ingin mencapai tujuan yang lain yang lebih tinggi dan lebih maju. Untuk hal-hal tersebut, manusia menggunakan intelijensi bebas, yaitu intelijensi yang sudah terbuka dan selalu ingin maju. Yaitu ada intelijensi menciptakan atau kreatif dan intelijensi meniru atau eksekutif. Intelijensi mencipta ialah kesanggupan menciptakan tujuan-tujuan baru dan mencari alat-alat yang sesuai guna mencapai tujuan. 170 intelijensi kreatif menghasilkan penemuan baru seperti kereta api, radio, listrik, kapal terbang, dan sebagainya. Intelijensi meniru yaitu kemampuan menggunakan dan mengikuti pikiran atau hasil penemuan orang lain, baik yang dibuat, yang diucapkan, maupun yang ditulis oleh orang lain. Intelijensi menciptakan atau kreatif itu adalah intelijensi yang menjadi pemikiran awal atau biasanya menjadi awal-awal penemuan-penemuan. Itu adalah
termasuk dalam intelijensi menciptakan. Kalau intelijensi meniru atau eksekutif itu biasanya untuk memakai hal-hal yang sudah diciptakan, dan pada yang kelanjutannya itu akan bisa mengembangkan. Seperti itu. Terima kasih. Materi berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Faktor-faktor intelijensi dibagi menjadi 5. Yang pertama, faktor pembawaan. Faktor pembawaan ini tuh adalah faktor yang berasal atau yang sudah ada sejak kita dilahirkan. Jadi untuk intelijensi setiap orang atau individual itu mereka berbeda-beda, dan itu sudah ada sejak mereka dilahirkan. Contohnya saja seperti dalam suatu kelas itu mereka diberikan pengajaran oleh guru yang sama, tapi mereka memiliki daya tanggap yang berbeda-beda. Jadi ini tuh berpengaruh dengan intelijensi mereka yang sudah ada sejak mereka dilahirkan. Terus faktor yang kedua adalah faktor kematangan. Nah, untuk faktor kematangan ini tuh berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangannya seorang. Jadi semakin tumbuhnya seseorang itu, maka perkembangan intelijensi mereka juga akan bertambah. Terus faktor yang ketiga adalah faktor pembentukan. Faktor pembentukan ini faktor yang berasal dari luar. Maksudnya itu faktor yang kita dapatkan dari luar. Nah, jadi untuk faktor yang pembentukan ini tuh ada 2, faktor yang direncanakan maupun yang faktor yang tidak direncanakan. Untuk faktor pembentukan yang direncanakan ini contohnya seperti di sekolah. Jadi mereka mendapatkan tambahan wawasan, ilmu pengetahuan, dan itu akan berpengaruh dengan intelijensi mereka. Terus faktor yang tidak direncanakan itu seperti di lingkungan masyarakat, lingkungan sosial, dengan mereka bersosialisasi, bertemu, itu maka akan menambah intelijensi mereka. Terus faktor yang keempat adalah faktor minat dan pembawaan yang khas. Setiap orang tuh pasti memiliki minat. Nah, untuk mengetahui minat seseorang itu mereka harus melihat dan menyeleksi lingkungan luar mereka. Nah, jadi untuk bisa dapat mengetahuinya, kita harus bisa mengenali diri sendiri. Jadi untuk mengetahui minat kita. Nah, setelah mengetahui minat kita, maka intelijensi kita juga akan bertambah, dan itu akan membuat kita semakin rajin, semakin lebih giat lagi untuk mencapai itu. Terus yang terakhir adalah faktor kebebasan. Faktor kebebasan di sini itu maksudnya adalah mereka tuh memiliki kebebasan dalam menentukan apapun. Contohnya mereka bisa menentukan masalah yang mereka hadapi, dan juga mereka juga bisa menentukan solusi atau metode apa yang mereka akan gunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Maka di sini kebebasan itu tergantung sama diri kita sendiri. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengukuran. Jadi pengukuran sendiri ada 2 macam tes yang umum biasanya. Yang pertama itu ada tes Stanford-Binet, dan yang kedua ada tes kecerdasan Wechsler. Nah, selain alat-alat tes yang disebutkan tadi, masih banyak tes kecerdasan lainnya yang masih dikembangkan dengan tujuan yang lebih spesifik, sesuai tujuan dan kultur di mana alat tes tersebut dibuat atau dikembangkan. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Ada teori-teori faktor. Jadi totalnya ada A, B, C, D, 3, 4, ada 5 teori. Kita sebutkan satu-satu dan siapa yang mengemukakannya. Ya. Lalu yang pertama itu ada teori unifactor atau biasa disebut dengan teori satu faktor. Nah, jadi teori ini dikemukakan oleh Wilhelm Stern pada tahun 1911. Nah, teori ini menjelaskan bahwa intelijensi adalah kapasitas atau kemampuan umum yang dimiliki oleh setiap orang. Lalu yang kedua atau yang B, ada teori Dewey Factor atau the two factor theory kalau nggak salah namanya. Jadi teori ini nih biasa disebut dengan teori 2 faktor, atau tadi kan unifactor itu disebut dengan teori 1 faktor, sedangkan teori Dewey Factor ini disebut dengan teori 2 faktor. Nah, jadi teori ini dikemukakan oleh Spearman.
Jadi menurut Spearman itu, intelijensi itu mengandung dua macam faktor, yaitu general ability atau general factor, biasa kita sebut dengan faktor G. Lalu ada special ability atau special factor, biasa disebut dengan faktor S. Jadi tadi ada faktor G atau general dan faktor S atau special. Nah, jadi menurutnya general ability tadi terdapat pada semua individu, tetapi berbeda satu dengan yang lain. Lalu sedangkan special ability atau faktor S tadi merupakan faktor yang bersifat khusus, yaitu mengenai bidang-bidang tertentu atau biasa kita sebut dengan bakat. Lalu kita ke bagian selanjutnya, ada teori multifaktor atau multiple factor theory. Nah, ini dikembangkan oleh E.L. Thorndike kalau salah namanya. Nah, ia mengatakan bahwa intelijensi terdiri dari bentuk hubungan-hubungan neural antara stimulus dan respon. Dan hubungan neural khusus ini yang mengarahkan tingkah laku individu. Nah, jadi tingkah laku individu itu diarahkan oleh dua faktor. Yang pertama yang dipengaruhi oleh neural. Yang dipengaruhi neural adalah stimulus dan respon. Jadi gitu. Lalu ada teori hierarki. Ini biasa kita sebut dengan teori kebutuhan Maslow biasanya. Nah, jadi diungkapkan oleh Abraham Maslow. Nah, kata Abraham sendiri, paling tidak kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah itu harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Agak sulit dipahami sebenarnya. Lalu yang terakhir ada teori primary mental ability. Ini lebih banyak lagi contohnya. Ini dikemukakan oleh Louis Leon Thurstone kalau nggak salah namanya. Ia berpendapat bahwa intelijensi terdiri dari faktor yang jamak atau bahasa Inggrisnya multiple factor yang mencakup 7 kemampuan mental utama atau biasa disebut dengan primary mental abilities. Lalu yaitu yang pertama verbal meaning atau pengertian verbal, yang kedua ada numerical ability atau kemampuan angka, yang ketiga ada spatial visualization atau penglihatan ke ruangan kalau nggak salah, lalu ada perceptual ability atau kemampuan penginderaan, lalu ada memory, ingatan, lalu ada reasoning, penalaran, dan yang ketujuh ada word fluency atau kelancaran kata-kata. Nah, teman-teman sekalian, dapat kita tarik sedikit kesimpulan dan ulasan dari penjelasan materi yang dijelaskan oleh teman-teman kita tadi, yaitu mengenai sifat intelijensia pada manusia. Dapat disimpulkan untuk pengertian dari sifat intelijensi itu adalah kemampuan mental individu dalam menghadapi tugas-tugas baru yang menantang. Nah, itu dalam bantuan yang minim atau bahkan tidak dibantu sama sekali. Kemudian untuk individu yang bersifat intelijensi ini dapat membentuk tugas baru itu dengan terarah dan rasional. Untuk pendapat-pendapat para ahli ya, ini ada banyak pendapat para ahli mengenai intelijensi pada manusia. Nah, tidak semua ahli itu berpendapat sama mengenai faktor intelijensi ini, dikarenakan kemampuan manusia itu berbeda-beda, sehingga pengamatan yang dilakukan juga berbeda-beda, dan kemudian melahirkan atau membentuk teori faktor yang berbeda-beda pula. Baik teman-teman sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, demikian berakhirlah sesi presentasi kami pada hari ini dengan penjelasan materi mengenai sifat intelijensia pada manusia yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita tadi, yaitu Muhammad Riko Ramadan, kemudian ada Intan Dwi Rahma Yusuf, dan terakhir ada Rizka Amalia. Nah, terima kasih banyak ya kepada Kak Rizka, Kak Intan, dan Kak Riko atas partisipasinya dalam menjalankan presentasi pada hari ini. Nah, mudah-mudahan dalam presentasi ini bisa menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya atas nama Maisarah mewakili teman-teman semuanya dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dan kekurangan selama acara presentasi ini berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.